Shalom Bapak Ibu. Sering kita dengan frasa kata di balik pintu Bapak Ibu ya. Tapi kali ini saya tidak akan membahas mengenai apa yang ada di balik pintu Bapak Ibu, tetapi apa yang ada di ambang waktu ini. Di ambang waktu, ketika tahun berlutut dan jiwa bersiap untuk dibentuk kembali Bapak Ibu. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saat dunia terdiam Bapak Ibu, sorga mendengarkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih ya, malam ini waktu berjalan lebih pelan ya. Detik tidak berlari, ia berlutut Bapak Ibu. Di luar sana, dunia sibuk menghitung detik menuju tengah malam. Namun di rumah Tuhan ini, kita tidak menghitung detik, kita menghitung anugerah Bapak Ibu. Malam ini bukan sekedar pergantian angka ya, ini adalah pertemuan jiwa dengan Sang Kekal. Karena bagi Tuhan, waktu bukan musuh, waktu adalah alat pembentukan. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, tahun yang sedang pergi tidak pernah pergi sendirian Bapak Ibu. Tahun yang akan berlalu tidak kosong. Ia membawa cerita, ada doa yang belum sempat kita ucapkan, dan doa yang terlalu sering kita ulangi. Ada air mata yang jatuh diam-diam di kamar yang gelap, dan ada senyum yang kita paksa demi terlihat kuat. Namun dengarlah ini baik-baik. Tidak satupun air mata jatuh tanpa diketahui surga. Mazmur 50 ayat 6. Engkau menghitung pengembaraanku. Taruhlah air mataku ke dalam kirbatmu. Apa yang dunia lupakan, Tuhan simpan sebagai kesaksian. Keheningan sebagai bahasa roh Bapak Ibu ya. Malam tutup tahun bukan malam pesta. Ini adalah malam sunyi, karena Tuhan sedang berbicara bukan dalam gemuruh Bapak Ibu, melainkan di dalam angin sepoi-sepoi. 1 Raja-Raja 19 ayat 12 mengatakan, sesudah angin itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Keheningan malam ini adalah altar Bapak Ibu. Disinilah Tuhan memanggil kita, bukan untuk berjanji, tetapi untuk berserah Bapak Ibu. Janji sering lahir dari emosi, tetapi penyerahan lahir dari pewahyuan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, patah tidak mematikan, retak yang membiarkan cahaya itu masuk Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudari, jangan malu dengan retakan tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu. Bejana tidak pernah retak dan tidak pernah tahu bagaimana cahaya itu masuk gitu loh. 2 Korintus 4 ayat 7 mengatakan, harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat. Tuhan tidak menunggu kita utuh untuk mulai bekerja. Ia bekerja melalui ketidakutuhan Bapak Ibu. Luka bukan tanda Tuhan pergi. Luka adalah tempat ia bekerja paling dalam. Malam ini Tuhan menutup agar esok ia membuka. Yesaya 22 ayat 22. Apa yang dibukanya tidak ada yang dapat menutup, dan apa yang ditutupnya tidak ada yang dapat membuka. Ada pintu yang Tuhan tutup malam ini, bukan karena ia kejam, tetapi karena ia setia. Pintu masa lalu, pintu hubungan yang menguras iman, pintu cara berpikir lama yang tidak lagi membawa kita dekat kepadanya. Tuhan menutup bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi arah masa depan. Jadi, ingatlah Bapak Ibu, tahun baru bukan tentang kecepatan, tetapi arah. Dunia berkata lebih cepat, sorga berkata lebih dalam Bapak Ibu. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya Bapak Ibu. Tuhan tidak menanyakan seberapa cepat engkau berlari, ia bertanya kemana engkau menuju. Lebih baik berjalan pelan bersama Tuhan daripada berlari kencang tanpa hadiratnya.
Sebuah nada profetis untuk tahun yang datang ini Bapak Ibu, 2026. Malam ini roh Tuhan berbisik. Aku tidak menyajikan jalan tanpa badai, tetapi aku menyajikan hadirat yang tidak akan pergi Bapak Ibu. Aku tidak menjanjikan hidup tanpa tangis, tetapi aku menjanjikan penghiburan yang nyata. Aku tidak menjanjikan semua doamu itu terjawab segera, tetapi aku menjanjikan bahwa untuk siapapun tidak ada doa yang sia-sia. Yesaya 30 ayat 21 mengatakan, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Nah, ini ada sebuah undangan terakhir ya Pak, paling akhir ya Bapak Ibu ya. Letakkan tahun ini di kaki salib Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebelum jam bertentang, letakkan tahun ini di kaki salib. Bukan dengan berkata-kata panjang, tetapi dengan hati yang jujur. Biarlah yang berat tertinggal dan yang murni dibawa masuk. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tahun bisa berganti Bapak Ibu, tapi Tuhan tidak. Saat angka berubah, Tuhan tetap sama. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Maka melangkahlah ke tahun baru bukan dengan keyakinan pada dirimu sendiri, melainkan dengan iman kepada Dia yang setia. Dia. Biarlah doa kita malam ini sederhana namun dalam Bapak Ibu. Tuhan, bentuklah aku, arahkanlah aku, dan jangan biarkan aku berjalan tanpa Engkau. Amin.